Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Nurholifah. Saya dari Prodi D3 Kebidana, Stikes Dharma Husada Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kesehatan reproduksi itu. Aku bakal ngejelasin yang ada di samping atas ini. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Jadi, menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Ini juga ada beberapa pengertiannya loh, ada definisi kesehatan. Jadi, definisi kesehatan menurut Departemen Kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Lalu, selanjutnya ada definisi reproduksi. Definisi reproduksi adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya atau kelangsungan hidup setiap makhluknya, seperti itu. Jadi gabungan antara definisi kesehatan dan reproduksi itu ada perbedaannya ya teman-teman kalau dipisahkan. Selanjutnya ada apa sih 4 komponen kesehatan reproduksi itu? Jadi 4 komponen kesehatan reproduksi itu yang pertama ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir, yang kedua ada keluarga berencana, yang ketiga ada kesehatan reproduksi remaja, yang keempat ada pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual atau IMS, dan ada juga pencegahan HIV/AIDS. Selanjutnya ada tujuan dan saran. Di sini aku bakalan ngejelasin tujuan kesehatan reproduksi itu dulu ya. Jadi tujuannya itu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada setiap individu dan pasangan secara komprehensif, khususnya kepada remaja agar setiap individu mampu menjalani proses reproduksinya secara sehat dan bertanggung jawab, serta terbebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan. Jadi kita sebagai generasi muda itu wajib memberikan penyuluhan kepada remaja lainnya untuk tentang kesehatan reproduksi ini. Tapi tidak hanya kepada remaja saja, kita juga bisa memberikan edukasi ini kepada masyarakat yang belum mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Sasarannya loh teman-teman, jadi sasarannya untuk pembinaan kesehatan reproduksi itu tidak hanya remaja yang berusia 10-24 tahun dan kelompok-kelompok masyarakat, ada juga orang-orang dewasa yang peduli dengan permasalahan remaja. Biasanya itu kita melakukan penyuluhannya itu di forum-forum, biasanya ada dari puskesmas, ada juga dari mahasiswi yang terbentuk dalam komunitas PIKR. Itu biasanya suka datang ke posyandu-posyandu remaja, itu biasanya dikasih konseling, dikasih arahan bagaimana cara mencegahnya, penanggulangannya gitu, seperti itu. Juga ada sejarah singkat tentang kesehatan reproduksi ya. Jadi aku bakal menyimpulkan atau menjelaskan sejarah kesehatan reproduksi ini tuh nggak terlalu panjang. Jadi sejarah perkembangan kesehatan reproduksi ini semulanya itu dirintis sejak terjadinya peningkatan penduduk. Pada pertemuan PBB diadakan pada tahun 1995 dan 1965. Lalu pada tahun 1960, PKBI memperkenalkan program kerja keluarga berencana yang mendapat dukungan dari banyak negara. Namun, dukungan tersebut ada efek sampingnya. Maka pada tahun 1975 sampai 1985 timbullah isu kependudukan. Pada tahun 1980 dilangsungkan konferensi perempuan yang kedua yang masih membahas tentang isu perempuan dan belum didiskusikan tentang gender. Jadi pada tahun 1985 dan dalam konferensi ketiga ini isu gender mulai dibahas. Pada tahun 1990 mulai muncul perdagangan baru mengenai seksualitas, mengenai kesehatan reproduksi perempuan dan hak asasi manusia berdasarkan HAM. Jadi intinya itu di dalam sejarah singkat reproduksi ini ada 3 konferensi yang akhirnya disahkan pada tahun 1990-an yang mulai berkembangnya tentang seksualitas, sehingga ada beberapa hak asasi manusia yang mengharuskan ada tenaga kesehatan untuk mencegah terjadinya kesehatan reproduksi pada manusia agar manusia tetap sehat dan tidak ada penyakit yang mengganggu. Nah, selanjutnya ini ada siklus kesehatan reproduksi. Jadi, siklus kesehatan reproduksi ini seperti gambar yang ada di sini. Siklus kehidupan dimulai sejak jabang bayi di dalam lahir, sang ibu hingga dilahirkan, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, masa lanjut usia, dan kemudian meninggal dunia. Jadi ini tuh ada siklus-siklusnya, dimulai dari konsepsi hingga melahirkan. Dan di situ juga kita tuh harus
menjaga kesehatan reproduksinya dari awal kita lahir sampai meninggal. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Jadi aku akan sebenarnya kebijakan pemerintah ini tuh banyak banget ya teman-teman, kebijakan pemerintah di Indonesia untuk kesehatan reproduksi ini. Tapi aku menyimpulkan beberapa, ada 5 subs. Yang pertama itu menempatkan upaya reproduksi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Yang kedua itu melakukan percepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia. Yang ketiga melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara holistik dan terpadu melalui pendekatan siklus hidup. Yang keempat, menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi. Yang kelima, menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin. Jadi intinya ini pada kebijakan pemerintah di Indonesia ini memutuskan agar hal yang paling digarisbawahi itu adalah agar masyarakat Indonesia ini mengenali tentang kesehatan reproduksi dan mengurangi angka kelahiran yang tidak diinginkan, seperti bagi keluarga yang kurang mampu gitu. Jadi kita mencegahnya dari semenjak remaja. Jadi anak-anak remaja sekarang wajib banget nih dikasih penyuluhan kesehatan reproduksi agar nanti kedepannya itu bisa berpikir kembali tentang kesehatan reproduksi yang sebelumnya dia tidak tahu menjadi tahu. Di sini juga ada undang-undang kesehatan, karena berhubung undang-undang kesehatan itu sangat banyak. Jadi saya hanya mengambil satu undang-undang pada pasal 71 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Jadi intinya itu mungkin pesan dari saya pribadi setelah saya menjelaskan dan membaca tentang konsep kesehatan reproduksi ini. Kita sebagai generasi muda, kita harus saling mengingatkan kepada masyarakat sekitar, tidak hanya remaja tetapi orang-orang yang belum mengetahui tentang kesehatan reproduksi. Kita harus memberikan penyuluhan atau memberitahu, tidak harus dengan penyuluhan yang resmi, tetapi dengan cara kita mengobrol dengan teman, dengan cara kita mereka bertanya kita menjawab, kita bisa memberikan edukasi sedikit demi sedikit kepada mereka. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ketika saya menjelaskan atau kurang paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.